أشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من شر أنفسنا ومن كل شيطان وشركه وأن نقترف سوءا أو أجره إلى مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. آمين يا الله يا مجيب السائلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ma yamhul khataya." Apakah kalian ingin kutunjukkan, kata Nabi, sesuatu hal yang dapat menghapuskan dosa, wa yarfa'u darajat, mengangkat derajatmu. Pertama, kata Nabi, isbaghil wudu 'alal makarih, sempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai, di musim dingin atau kondisi fisik tertentu. Yang kedua, wa kathratul khata ila masjid, perbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga, wa intizarus shalah ba'da shalah, tidaklah dia menunggu, menanti, kecuali penantiannya adalah dari salat ke salat, penantiannya kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penyembahan. Fadzalikumur ribat. Hal itu, kata Nabi, ar-ribat. Ribat adalah orang-orang yang berjaga di perbatasan wilayah kaum muslimin dan orang kafir. Ada dua mata yang tak disentuh api neraka, mata menangis karena mengingat dosa, mata bergadang dalam rangka jihad fisabilillah. Semoga Allah beri pahala seperti apa yang beliau janjikan kepada kita, melangkah ke masjid. Semoga mendapat pahala ribat. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 99. Al-Baqarah 99. Al-Baqarah 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. آيات بينات وما
Hari ini kita kaji satu ayat pendek aja ini. Kita lihat sebentar tajwid tahsinnya. Walaqad, lihat lisan saya ini. Walaqad. Kalau bacanya begini walaqad, qad, berarti itu bisa jadi qadha. Kalau dia dal sifatnya mufattah wal ada. Qadha walaqad. Walaqad. Nah, dari situ tahu kita nanti dia baca dal atau baca Allah. Ya. Walaqad, walaqad. Seperti in kuntum ya. Ini. Dan walaqad seperti in kuntum ya, in kuntum itu seharusnya in kuntum, seharusnya ya in kuntum, bukan in kuntum. Kenapa? Nun itu terbuka asalnya nah, jadi dikembalikan dia ke pangkalnya. In kuntum, in kuntum, bukan in kuntum. Itu namanya Bang Toib tak pulang-pulang. Kuntum, ulangin dong. In kuntum, kembaliin dia ke pangkal. Banyak yang tak kembali nih, ya. Tuh salah. Jadi walaqad satu. Fa ya, nun mati ketemu Z. Dua harokat disertai dengung. Kalau tajwid Indonesia dibaca antara izhar dan idgham, tapi tak ada disertai dengung gitu. Kalau kita sempurna lihat taujid ilmu tajwid, ada buku tajwid yang dibuat referensi ulama di Indonesia ini, namanya At-Tajwid Al-Mufid fi Ilmi Tajwid dari Mesir. Nah itu dengung disertai dengung. Dan dengung itu biasanya daerah khusyuk, khusyuk itu hidung. Bukan masukkan ke hidung itu. Sifat itu daerah khusyuk namanya. Tidak hidung zalna zal. Nah lamnya jangan bangun zal. Ada yang macam itu kan. Anzalna ilaika ilaik anzalna walaqad anzalna. Nah mati, tambah mati, ini mati, ini mati. Walaqad anzalna ilaik boleh kalau mau berhenti jadi madlen ilaik. Bacaan madlen itu dua. Terbiru. Walaqad anzalna ilaik. Boleh ilaik. Salatu khairun minan naum. Salatu khairun minan naum.
bacaan bisa. Ilaik anzalna ilaika ayatin. Ini apa tuh? Tanda ketemu apa? Hukum bacanya itlaq. Perhatikan ya. Bukan begini mulut. Ayatin bayyinat. Itu bacaan yang digulung gini punya si idgham ini. Seperti miu masuk lebur dia, miu masuk lebur, hilang ya. Atau mayak, mai atau nun ketemu mim, man ma. Kalau kita baca juga mim ba'di tergulung begini, ayatin bagusan ba itu masukkan saja ke idgham. Justru karena beda dia dipisahkan para ulama itlaq itu. Bagaimana yang benar? Ayatin tipis apa namanya? Direnggang. Bayyinat. Tak boleh berhenti, boleh nggak? Sholat. Ada nggak sholat itu ya? Wakaf. Sholat semalam di Qurannya itu wakaf lebih afdal lanjut. Tapi kalau berhenti boleh, tapi ambil pangkal lagi. Ayatin bayyinat, jangan langsung koma yakfur. Ya. Ayatin bayyinat. Kalau dia berhenti di situ, huruf alifnya kembali panjang bayyinat. Kalau tak berhenti di situ, lanjut bayyinat wama, itu dia. Ya. Kalau dia berniat menjadi mau, harus disukul. Kalau dia berniat berhenti, natnya panjang bayyinat. Tapi kalau berniat tak dilanjut, tak berhenti niatnya, berarti jadi dua harakat. Bayyinat wa ma yakfuru biha. Begini. Wa ma kaf ya, kaf itu huruf apa? Huruf hams, harus ada anginnya. Wa ma yakfuru biha wa ma Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiq. Dah, sampai situ saja. Kita lihat dulu ayat Allah ini apa maksudnya. Walaqad anzalna, dan sesungguhnya anzalna, kami telah turunkan kepada engkau Muhammad. Berarti satu mukhatabnya kan Nabi, bukan ilaikum, ilaika. Ayatin bayyinat, ayat-ayat yang sudah terang. Wa ma yakfuru biha, dan tidak ada yang mengingkari. Nah, itu lihat yang bahasa Arab ya, itu ma, itu jangan dibaca apa-apa itu, dan apa-apa ingkar atau kafir, dan tidak. Ma itu manafiyah, dibaca tidak. Kenapa dibaca tidak itu Pak? Karena akan ketemu dari depannya kalimat illa itu, illal fasikun kan? Kita tahu ini ma dibaca tidak ini. Biasanya kan dibaca ma itu kan apa? Dibaca tidak, sebab di depan dia ada illa. Itu kaidah namanya. Wa ma yakfuru, dan tidaklah kufur dengannya ayat itu kecuali orang yang fasik. Kan tepat itu maknanya. Coba kalau diartikan apa? Dan apa-apa kufur dengannya kecuali fasik. Rancu depannya. Dan tidak ada yang mengingkari ayat Allah kecuali orang yang fasik. Fasik itu orang yang berbuat dosa. Al-Baqarah 99. Apa sebab turun ayat ini? Nggak keluar ya, saya bacain aja. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jalur Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas
Ibnu Abbas berkata, Ibnu Surya berkata kepada Nabi, salah seorang dari orang kafir. Apa kata Ibnu Surya? Surya. Wahai Muhammad, kata dia, engkau tidak datang dengan apa yang kami ketahui. Engkau tidak datang dengan apa yang kami ketahui. Dan Allah tidak menurunkan ayat yang jelas kepadamu. Segitu saja. 2 potong kalimat aja. Muhammad, engkau ini tak datang dengan apa yang kami ketahui. Dan Allah tidak menurunkan ayat yang jelas kepadamu. Itu kata siapa? Ibnu Surya. Lalu Allah menurunkan ayat ini, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang yang fasik. Jadi ini orang berdusta. Jadi begini, orang itu tidak percaya kepada sesuatu, atau seseorang itu tidak mengakui sesuatu. Itu disebabkan 2 sebabnya. Saya ulangi, orang tidak mengakui sesuatu, tidak percaya kepada sesuatu, itu sebabnya 2. 1, kejahilan dia, bodoh. Orang yang bodoh tidak tahu, wajar dia ingkari. Oh, tak tahu saya. Oh, tak tahu. Karena ketidaktahuannya itulah membuat dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bukan tak mau dia, mau dia patuhi, tapi karena dia tidak tahu, dia melanggar suatu aturan. Betul nggak? Banyak nggak kejadian di masyarakat hal seperti ini? Bahwa seseorang itu melanggar sesuatu bukan karena nggak mau, karena tak tahu saya Pak. Ada orang apa namanya? Orang yang melanggar aturan-aturan dalam agama ini. Bahwa Nabi melarang, maaf ya, menggauli istri ketika menstruasi. Sudah, lalu dia langgar. Atau dia berjima sebelum istrinya itu suci. Jadi suci dulu, mandi dia, baru hubungan. Jangan belum mandi dia, menstruasi belum mandi dia. Karena Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang menstruasi. Qul huwa adza. Katakan menstruasi itu penyakit, gangguan. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Hendaklah laki-laki menghindari perempuan istrinya ketika menstruasi. Wala taqrabuhunna. Jangan mereka dekati hatta yadkhul, sampai suci. Suci dulu dia, mandi dia. Tapi dia langgar. Belum dia mandi udah berhubungan umpamanya. Bagaimana hukumnya? Kalau tak tahu dia ditobati. Kalau tahu dia, kata Nabi, dia punya denda 2 dinar. Hampir 2 jutaan itu. Nah, berat kan? Itu hutang dia harus bayar ke Allah. 1 dinar dari 1 dirham itu 75 dirham atau uang perak. Dinar itu kan agak mahal gitu. Betul nggak? Tapi Muhammad pernah mengutus seorang sahabat Urwah beli 1 kambing, 1 dinar itu. Lihat ini mata uang Islam ini, Islam saya katakan mata uang emas stabil dia. Berapa 1 kambing itu? 2 juta. Sekarang 2 ya tak jauh angka 2 juta itu, 1 dinar itu. Lihat dari 40 sahabat yang lalu bergeserannya tak begitu jauh. Coba kalau dolar kan, hancur. Saya mau ke Mesir. Di luar dolar, 1 dolar 1.500 tahun 1997. Saya tukarkan ke bandara Soekarno-Hatta, naik ya 3.500. Pergi saya ke Mesir, reformasi 15.000, 17.000. Dilihat Pak Harto, mahasiswa naik gedung MPR, buru-buru pulang dia. Tak jadi konferensi, mahasiswa sudah naik gedung. Mau apa reformasi? Pulang 98. Ya, kami waktu itu Pak Hasan Gura, ditanya Pak Hasan Gura juga kemana Pak ya? Kenal nggak Pak Hasan Gura juga? Pernah komen dulu ya. Baik,
Itu ya. Tidak tahu, orang tuh kadang-kadang tidak mau meyakini, mematuhi sesuatu karena tidak tahu, kejahilan. Yang kedua, kenapa orang itu mengingkari sesuatu? Yang kedua ini bukan kejahilan. Faktor apa itu? Pengingkaran. Emang ada, udah tahu kok dia. Coba ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus binatang ke tempat Firaun itu. Apa itu? Kummal, kutu, wadhafadi, kodok dimasukkan ke istana itu. Sungai Nil itu berubah jadi merah darahnya. Tapi karena diambil sebagai pelajaran. Namun Allah masukkan hampir 4. Nabi Nuh itu usianya berapa? 900 tahun. Namun itu 400 tahun. Ya baca saja usia dia. Selama kira-kira 400 tahun ada masuk larat ke kepalanya melalui kupingnya. Tak bisa tidur di Namrud. Gimana asal Allah kayak corona itu, ya kan? Corona bahasa Arab. Corona itu koril, dekat artinya, ya dekatlah virusnya, mati semua. Ya, sudah pengingkaran. Nah, kalau dia yang pertama tadi tidak meyakini sesuatu karena tidak tahu, dimaafkan itu, maafkan dia. Dan Allah tidak akan mengazab seseorang karena tidak tahu. Akan tetapi Allah mengazab itu mata'ammadat qulubukum, apa yang sengaja. Boleh tahu dia. Begitu tahu dia diingkari, kasih peringatan. Tidak dikasih peringatan, jika sudah datang peringatan, lalu peringatan itu tak diindahkan, turun musibah. Nah, ya, turun musibah. Makanya sahabat, bukan sahabat, orang kafir yang satu ini, dia katakan tidak ada yang datangkan oleh Nabi Muhammad apa-apa katanya. Dan Allah tidak menurunkan ayat yang jelas kepadamu. Sejelas apa Allah ingin menurunkan kepada mereka ayat-ayat Allah? Makanya kata Nabi, la yas'ur risalat dal yahudi wan nasara. Tidaklah orang Yahudi, kata Nabi, orang Nasrani, Kristen, datang kepada mereka, kata Nabi, risalah. Mereka tak masuk juga agama ini. Mereka dengar azan, ada Nabi terakhir kok, kaum muslimin juga banyak. Mereka tak mau pindah juga. Illa adkhalahum nar. Semua ke mereka, kata Nabi, masuk ke dalam api neraka. Hadis sahih Imam Muslim. Kenapa? Datang kebenaran. Nah, jadi agama berkonsentrasi kepada apa ini? Kepada yang dia tidak, yang tahu tapi melanggar itu. Manusia itu ada 4 tipe itu, kata Imam Ghazali ya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'uh. Ada seseorang tahu sesuatu. Ya. Seseorang yang tahu, pintar, ngerti, dan dia itu mengerti bahwa dia itu orang ngerti. Udah? Dia itulah adalah orang alim, kata Imam Ghazali. Fattabi'uh, ikuti dia. Tahu, dan orang itu mengerti dia, oh saya banyak tahu tentang agamanya. Lalu fa'allimu, dia mengajarkan agamanya, ikuti dia. Satu, the best class. Yang kedua, rajulun wa yadri annahu la yadri fa huwa na'imun fa'yakidu. Ada seseorang tahu dia, paham dia agama, tapi dia tak sadar bahwa dia itu orang ngerti. Tapi kok bicara pas itu keluar ayatnya, keluar bahasa Arabnya, pintar bapak ini. Tapi orang ini tak sadar dia bahwa dia punya pengetahuan, dia tamat pesantren, umpamanya kan. Apa itu? Fahuwa na'imun, orang tidur ini. Fa'ikiru, bangunkan dia. Pak, Anda tuh tahu bahasa Arab, ngerti saya lihat. Tolong mengajari kami ini. Nah, gitu. Bangunkan dia, biar bangkit kembali pengetahuan dia. Wah. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fahuwa jahilun fa'alli. Seseorang yang tak tahu, tak paham, tak mengerti dia sesuatu hal, tapi dia sadar, nah itu bodoh, nyadar gitu loh. Paham dia bahwa orang tak ngerti dia, bukan sok tahu kan. Udah, lalu dia ngerti bahwa dia tak tahu. Apa kata Imam Ghazali? Dia ini orang jahil, orang yang tak tahu tadi. Fa'allimu, ajari dia. Nah, level ketiga, ini Bapak pilih mau di mana Pak ya? Yang ketiga, keempat, rajulun, seseorang
La yadri annahu la yadri. Seseorang yang tak tahu bahwa dia itu tak tahu, orang yang tak ngerti bahwa dia itu nggak ngerti. Ya, siapa dia itu? Dia itu adalah orang-orang yang fasik. Lalu bagaimana fajitan itu? Jauhi dia. Orang nggak ngerti itu. Oh, tak mengerti dia ini. Dulu ada Quran tersebar itu. Orang Madura ini jangan ini, maaf ya Madura. Ada Quran itu dari Maghribi Maroko itu. Quran itu ini salahnya rupanya di qaf ini. Ya. Aku bawa ke titiknya di bawah qafnya itu Al-Quran di Al-Quran. Ya, aku itu kebetulan ya kalau orang Batak. Kebetulan Raja Madura, ini salah kok, jangan Quran sesat ini. Itu Quran orang Maghrib bacaan Imam Warash. Memang tulisannya begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabb 'allamal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam 'allamal insana ma lam kalla innal insana la yatgha innal insana la yatgha illa insana yatghi ar-ra'ahu istaghna ar-ra'ahu istaghna. Itu bacaan kerasaan. Biasanya Imam Warash kalau memberi pokoknya hayya salamun hiya hatta Haji Muhammad matla'il fajr, salamun hiya hatta matla'il fajr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Bukan sesat bacaan itu. Tulisannya, cara bacanya beda. Imam Warash nanti kesan 7 itu. Ada nanti Nafi', ada Abu Amr, ada Ibnu Katsir, ada Al-Kisai, cabang-cabang. Bacaan kita ini apa namanya? Aliran kita nih. Nah, udah pernah sampai enggak? Hah? Aliran apa? Agung apa? Itu ada sesat itu. Buat istana kerajaan. Kita ini namanya Imam Hafiz At-Asim. Kita ini riwayat qiraah apa nih? Qiraah riwayat Hafiz bi tariqati Asy-Syatibiyah. Kalau mau jadi qiraah tariqah Imam Asy-Syatibi. Jadi kita Hafiz, bukan za ya, huruf sad ya. Hafiz. Bukan hafal, kalau hafal itu hafaz Quran. Hafiz. Kalau yang habis Quran, hafal, nah itu kalau fasih gitu ya. Kalau dia hapas saja, lipas sama-sama. Hafaz. Nah, kita namanya hafaz. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, alladzina yu'minuna bil ghaibi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lahum la yu'minun. Tapi karena tak mengerti orang ini bahwa itu qiraah itu namanya tak tahu tapi sok tahu itu tuh. Nah, kenal yang keempat itu poin itu. Ustadz Yusuf, Dr. Yusuf apa itu? Lupa saya, di Libya itu. Dia pernah di Maghribi kan, Ustadz Somad itu dari Maghribi Maroko. Yang mentertawain lah, karena emang qiraah orang Maghribi itu begitu. Ya, tak mengerti. Tapi yang masalah jangan baca ini kan, jadi sok tahu ya kan, jangan baca ini. Seharusnya jangan dulu cari informasi, cari guru-guru ini kemana Pak? Benar ya? Ini langsung ke video aja langsung. Itu contoh 4. Bapak kira-kira di mana nih maunya? Choice, tinggal milih ini. Mumpung udah gak ujian lagi. Nah, jadi kita menempatkan diri sesuai kondisi itu. Yang penting belajar kita. Karena belajar itu ada beberapa orang yang sama pahalanya. 1, guru dan muridnya. Yang kedua, orang yang berdoa dan yang mengaminkannya.
Yang ketiga, jamaah dan makmumnya. Jamaah dan makmumnya sama, imam mestinya. Bapak enggak protes sih, santai aja. Mentang-mentang dapat oleh-oleh dari pesantren Sofa. Iya kan? Baik, kita dekati sekarang. Tak ini juga ya Pak Indra ya. Berarti sudah manual saya aja nggak melihat ini ya. Sekarang kita kaji sekarang ayat ini sepotong-sepotong tuh. Insya Allah cuma 2 pasal aja. Pasal pertama ayatnya yang kita kaji. Walaqad anzalna, sesungguhnya kami telah turunkan ilaika kepada Muhammad ayatin bayyinat, ayat yang jelas. Baik, kita kaji dulu di situ ya. Seharusnya kalimat ini di sini ada beberapa penekanan ya. Pertama digunakan lam, seharusnya bisa waqad, tak usah pakai lam. Tapi begitu masuk lam taukid, penekanan dia. Muhammad serius, benar nih. Sudah kami turunkan ayat kepada satu. Yang kedua digunakan kalimat anzal. Kalau digunakan kalimat nazala berarti turun aja tuh. Anzal itu diturunkan. Makanya Nabi Muhammad itu dia berangkat ketika Isra Mi'raj. Perhatikan ini ayat ini. Kalimatnya saro atau asro. Asro saro. Subhanalladzi saro bi'abdi atau asro. Halo? Asro. Asro digunakan. Subhanalladzi asro. Sebab Nabi Muhammad itu bukan jalan sendiri dia. Kalau dia jalan sendiri ke Palestina itu sebulan naik unta. Ini tak sampai sehari. Ini anzal, ayat itu sudah diturunkan oleh Allah. Berarti ayat ini bukan dari bumi dia. Kalau dari bumi dibuat agama, namanya agama musyrik. Dari atas ke bawah, agama samawi namanya. Makanya besi juga digunakan di surah Al-Hadid, itu namanya walaupun anzalnal hadid, kami turunkan besi. Karena bumi ini memang tidak bisa memproduksi besi ya. Dari jutaan tahun dahulu dihunjamkan meteor ke bumi ini, bang masuk, lalu masuk dia menyatu, jadi ada besi di bumi ini. Dia diturunkan, bukan ada sendiri diciptakan Tuhan. Dari ayat itu ketahuan, surah Al-Hadid. Hadid itu artinya surat besi. Jadi turunkan. Ayat juga sama. Makanya setiap ayat yang turun dari langit diturunkan berarti agama samawi kan 3 itu. Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Majusi lagi. Islam ini. Majusi agama musyrik ya. Dan Allah turunkan ini. Digunakan kalimat kami di sini. Dan sesungguhnya penekanan pertama pakai lam ya. Yang kedua qad dan sungguh, 2 itu. Anzalna, kami turunkan. Kenapa kalimat kami digitukan? Ya, karena Allah rahmatnya, dia ingin melibatkan makhluknya. Karena yang turun itu nanti kan pakai malaikat kan. Di situ ada kami itu, malaikat. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Allah tak mampu sendiri bisa, tapi Allah tuh ingin ngasih pahala gitu. Seperti begini, Pak, kenapa agama Allah itu dibela? Kenapa? Ya Allah kan bisa sendiri membela. Jangan engkau jadi sok pembela agama Tuhan lah. Siapa engkau aja makhluk. Itu namanya majelis tasydid. Cara kita membuat ragu kita beragama. Oh, iblis itu pentawid ulung dia. Dia nggak mau sujud kepada Adam. Itu dibuat ragu kita. Tasydid namanya. Kenapa kita bela Islam? Satu, Allah yang nyuruh. Apa yang ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Satu. Yang kedua, kenapa kita harus bela Allah? Supaya dapat pahala gede kita. La yustawil qa'idina. Tak sama kata Allah, orang mukmin itu 2. Ada yang duduk aja dia beribadah, ingin terbentang karpet masuk surga itu tanpa ada hambatan, tanpa tanpa letih. Ada begitu tuh. Ada yang dia berjuang, kata Allah, faddalallahul mujahidina fi sabilillah wa amwalihim minal qa'idina darajah. Allah mengangkat derajat orang yang berjuang, orang mukmin ini, daripada yang cuma duduk-duduk aja dia. Besar pahalanya. Yang ketiga, Allah ingin memberi kita mati syahid. Mati syahid ini mati VVIP. Jadi kalau orang sekarang ini
kalau nanti di perang al-hisab, hisab itu orang mengantri, Pak. Sekarang jumlah umat Islam berapa? Konon saya dengar hampir 1 miliar lebih kurang. Tapi kan manusia dahulu banyak. Jadi berapa ngantri manusia? 1 juta saja ngantri tidak lama. 1 miliar aja, apalagi 1 miliar. Ada orang VIP langsung mati syahid. Makanya termasuk orang mati kena wabah penyakit itu mati syahid. Pertama kata Nabi mati karena apa? Al-Gharib, tenggelam. Wah, tenggelam dia. Ada dulu pesawat terbang jatuh. Adam Air. Udah ada di air dia. Mati. Al-Gharib, tenggelam. Yang kedua mati karena apa? Sahibul hadab, ditimba benda keras. Sedang duduk dia jatuh kapas, mati dia. Kapasnya 2 ton. Nah, itu namanya sahibul hadab. Itu termasuk orang yang tabrakan. Syahid itu. Tapi syahid dunia ya, syahid akhirat. Yang ketiga al-butun, mati karena sakit perut. Sakit perut, lambung. Yang berikutnya ta'un, mati karena wabah corona namanya. Nah, tapi yang mati itu muslim. Kalau kafir dia yang mati, azab namanya tuh. Nah, bagaimana sikap kita kalau ada musibah ini, Pak? Umpamanya maaf ini daerah kita Bekasi ini tak ada kena virus lah umpamanya. Udah agama menyuruh jangan keluar dari sini, tak boleh. Kata Nabi jangan keluar dari Bekasi ini. Kamu saya kena. Jangan. Apa sebab? Karena di luar belum tentu kau akan hidup. Mati kalau mati sana nih. Apa sebab? Karena dia meninggalkan pahala syahid. Diam saja sambil dia pakai masker, berjaga-jaga, dia bersih-bersih, dia minum air hangat dia pagi, minumnya cukup, makannya bergizi supaya jangan kena virus itu dia. Tetap dia bertahan. Jangan dia kabur kalau sudah kena ini. Tapi kalau Bapak di Jawa sana kedengaran di Kemang Pratama ada penyakit kutil menjangkit, ya, kutil menjangkit saya, umpamanya lah, kutil ganas ya, kutil anak. Begitu kutil ini bahayanya, Bapak dengar di Jawa, Bapak boleh tak usaha dulu ke sini. Karena masih di luar ring. Itu peristiwa Umar bin Khattab itu. Mau dia mau ke Syam, ada wabah di situ. Orang yang ngasih informasi akhirnya tak jadi jaga situ pergi dia, ditegur orang dia. Umar, apakah engkau lari dari takdir? Iya, kata Umar. Dia kan Umar aja. Iya, aku dari takdir. Aku lari dari takdir burukku menuju takdir baik. Itu posisi Umar di luar dia. Kalau sudah di dalam begini jangan. Ya, gitu ya etikanya. Kalau ada wabah, karena masuk 5 dan 5 kata Nabi yang mati syahid itu, syahid akhirat langsung. Jenazahnya diurus seperti biasa, tapi dapat pahala syahid dia. Alhamdulillah. Baik, kami turunkan kepada ilaika, kepada Muhammad, langsung dibuat mukhatabah. Mukhatab itu langsung kepada Muhammad untuk meyakinkan, udah aku turunkan ke kau Muhammad. Kata Allah, bukan kepadanya. Ayatin bayinat, ayat yang sudah jelas. Ayat itu bentuk jamak, bayinat juga sudah banyak, sehingga banyaknya tak terhitung lagi. Ayat yang terang, kalimat jelas itu ada 2. Pertama syarah, yang kedua bayinat atau bayin atau tabayyun. Udah, kalau dijelaskan dia syarah dengan kalimatnya itu sekedar menjelaskan. Tapi kalau dijelaskan ayat itu dengan jelas dengan kalimat bayinat, sudah pernah terjadi, ada contohnya. Ada tapak-tapaknya masih ada, bekasnya ada. Coba lihat umat-umat terdahulu itu, masih ada nggak tapak-tapak mereka durhaka sama Allah? Ada nggak? Fir'aun, kata Allah, yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Profesor Dr. Maurice Bucaille, seorang ilmuwan dari Perancis. Kenapa jasad Fir'aun diutus katanya? Dari ribuan tahun yang lalu. Pertama memang usaha manusia di bumi ya. Tapi yang kedua ada Allah pelihara sengaja kan selamatkan badan Fir'aun supaya menjadi pelajaran umat akan datang. Apa itu? Bahwa ada orang durhaka seperti ini. Nah itu ya. Ayat jelas kan, Arif pergi Bapak ke Mesir ada ya. Saya pergi ke Mesir itu, daerah Fir'aun itu. Bayangkan ini.
di tengah-tengah sungai itu ada kerajaan itu, tempelnya, bahasa Arabnya ma'bad itu. Fir'aun tuh lihat. Saya pernah ke piramid nggak ya? Bapak menyender nggak ke piramid? Piramid itu dari ujung sana tuh, speaker ke sini. Itu satu bata itu. Bahkan ada yang lebih panjang lagi. Profesor Dr. Bang Imanuddin itu ya. Terbelalak matanya. Bagaimana umat terdahulu itu mengangkat itu ke atas sampai sekarang baru turun tuh itu. Bagaimana besarnya umat dahulu itu mengangkat batu. Satu bata, kita kan bata segini Pak. Gila ya, panjang. Segitu. Semua tewas mereka. Yang paling unik itu kaum Tsamud, dipahatnya gunung itu jadi rumah. Masih ada sekarang itu. Bapak lihat ada gunung-gunung, nanti ada pilar-pilar itu ada di daerah apa itu, Timur Tengah. Tentang bagaimana mereka gunung, kelihatan gunungnya, pahat mereka rumahnya. Mereka pahat dari ruang tamu, pahat dari kamar, pahat dari dapur, tapi bagus, ukirannya bagus. Kaum Ad membuat oasis di gurun pasir itu. Luar biasa. Semua tewas karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah itu dua. Pertama ayat maktubah, yang kedua kauniyah. Maktubah itu tertulis ini Qur'annya 30 di sini. Itu tertulis ya. Yang kauniyah alamnya. Dia nggak bisik ya. Begitu ini datang nih, air itu. Air itu adalah ayat Allah, itu alam, ayat itu. Jadi begini, jika ada orang mengatakan, oh ini terjadi banjir kan karena hujan, terjadi ini tsunami kan karena lempengan patah atau bergeser macam-macam. Kalau orang-orang cara pikir begitu Pak, itu cara pikir orang sekuler. Kalau dia mukmin, di surat Asy-Syura ayat 30, cara orang mukmin itu. Wa ma asabakum min musibah, kata Allah. Tidak akan Allah turunkan sebuah musibah. Apa itu? Wa bima kasabat aydihim wa ya'fu an katsir. Karena ulah kalian, kata Allah. Jadi jika ada musibah itu ada dosa, tapi karenanya orang beriman Pak yang kena Pak, orang beriman. Orang beriman yang kena, memang orang beriman tak ada dosanya. Ada kan? Nah, makanya setiap ada musibah itu ada dosa itu. Coba Pak lihat negeri kita nih Pak. Semua peristiwa umat terdahulu terjadi di negeri ini. Tsunami Nabi Nuh berkali-kali kan? Di Aceh yang paling besar. Apalagi gunung Mesos yang kepada kaum Ad, kaum Tsamud itu, yang gunung sehingga mereka jadi habis semua terbakar. Apa? Kita daerah Ring of Fire, Sinabung, daerah yang ini. Guru kuncinya pun mati, namanya Mbah Marijan, mati juga. Ya kan? Nah, apalagi umat LGBT, kaum Lut mati juga. Aliyah Safilah, bagian atasnya ke bawah. Waktu itu di Palu, tak terjadi di tempat kami, karena Palu kan dekat laut, terjadilah tsunami-nya. Kami tidak, terjadi di Petobo itu, jauh dari laut. Tuang listrik itu bergerak gitu. Kelapa langsung, rumah bergerak langsung hilang. Jangan fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Kata Allah, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi itu. Pasti membuat dosa. Kita nih tak akan terjadi ini, tak akan banjir. Terjadi banjir di Pangalengan, gunung katanya. Terjadi banjir di Bandung, Pada Endah, jauh di atas. Tak ada, tak bisa. Saya makan obat hidup teratur sehat, tak mati juga itu, sedang jogging. Nah, coba itu. Siapa membuat aman mentang-mentang dia hidup sehat? Memang itu usaha ikhtiar ya. Tapi jangan mentang-mentang dia sudah rajin olahraga, makan herbal segala macam, dia aman dari kematian. Tidak. Makanya jika ada musibah itu azab. Hanya nanti bagi orang beriman jadi ujian, bagi orang-orang yang setengah beriman namanya apa? Teguran, dan bagi orang-orang kafir namanya azab. Nah, Bapak nilai saja di daerah Yuan itu banyak kaum muslimin, muslimat, kafirin, kafirat, di mana? Nah, baik, itu pertama ya. Jadi Allah turunkan ayat ini udah
sudah jelas, tak usah lagi bertanya. Tak usah lagi bertanya, berkilah-kilah kita, tak bisa di akhirat nanti. Ya, ada 4 orang nanti yang datang, hadis hasan. Inilah yang orang buat alasan yang bisa diterima oleh Allah. 1, datang orang gila, ya Allah, ada syariat, tapi begitu ada syariat, aku gila. Otakku ini tak berfungsi, pikiranku ini, saya tak tahu syariatnya. Ya, alasan pertama. Yang kedua, ada orang datang nanti, orang pikun, ya Allah, datang Nabi itu udah pikun. Wah, maaf. Dan yang ketiga, fatrah, orang yang meninggal dunia di antara 2 nabi, kosong agama dia, lahir dia. Ada yang mengatakan itu ibunya Nabi Muhammad, nabinya belum diutus, karena antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu terlalu jauh, hampir 5 abad. Kalau Nabi lain kan tidak tahu, ada Sulaiman langsung kan. Nabi Musa ada Harun dekat kan, Nabi Ibrahim ada Ismail, Ishak dekat. Ini jauh sekali. Makanya sempat rusak itu Injil karena lama diperbaharuinya. Dan cerita Ashabul Kahfi di situ. Antara TKD itu orang Romawi membunuh sehingga Allah tidurkan mereka di gua itu. Ya. Baik. Jadi sudah jelas tentang ayat Allah ini. Apa itu? Semua ayat Allah. Terang sekali. Tidak ada orang yang bisa melihat alam ini kecuali ilmunya. Makanya ayat pertama kan kenapa Iqra? Karena orang yang baca itulah yang bisa dia beriman sama Allah. Makanya Iqra bacaannya bismi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra baca. Orang kalau sudah ngerti dia alam ini, dia baca, bisa beriman dia. Dulu ada salah seorang dokter, dia ini meneliti tentang urat saraf, ilmu neurologi. Begitu telitinya, di otak kita ini kata dia ada saraf yang harus dimasuki darah supaya stabil kita, emosi kita stabil. Kata dia tidak ada agama yang sering menundukkan kepala, kata dia, kecuali Islam. Ya, sekali sujud 1 rakaat 2 kali sujud. Kalau 4 rakaat jadi berapa? 8. Qobliyah, ba'diyah, tahajud segala macam. Akhirnya membuat masuk Islam dia, akhirnya membuat klinik pengobatan secara Islam. Karena ilmu orang beriman. Kecuali pengingkarnya, kalau dia masih murni ilmu, pasti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmuwan dulu menyembunyikan bahwa sesungguhnya pada malam Lailatul Qadar, ini setiap hari kata para ilmuwan 20.000 meteor menghantam bumi ini. Tapi kita kan punya atmosfer, ionosfer, stratosfer, ozonosfer, mesosfer, apa lagi? Wahfir, apa lagi? Ya, jadi meledak hancur di atasnya. Dan kata mereka ketika mereka di bulan, mereka melihat satu meteor itu tak ada jatuh, sepi alam ini. Tapi sampai 10 tahun disembunyikan informasi ini sehingga dibongkar ilmuwan dari Mesir. Pada malam Lailatul Qadar tak ada satu meteor. Memang betul kata lagi malam itu sepi tanpa angin ribut. Situasi alam tenang kata Nabi. Kata Nabi besok paginya matahari tak kuat menyinari bumi, agak redup gitu. Bukan karena mendung, bukan. Sudah disembunyikan ya. Profesor Dr. Sefik Bahuna yang paling unik bagi dia ketika penciptaan janin manusia ini, ya, kata dia begitu sperma ketemu ovum udah menyatu satu sel, lalu membelah diri 10 miliar. Setelah saya sampaikan, Pak dokter bilang bukan 10 miliar, 100 miliar. Membelah diri semacam amuba dia. Lalu dia buat manusia dia buat wajahnya, dia buat. Dan herannya kata Sefik Bahuna, begitu membuat apa ini, kan tak punya akal ini sel ini. Dia buat mata berhenti dia, buat mulut berhenti dia. Kapan berhenti tahu dia? Ini mulut dibuat mulut terbuka, bukan ada kehin terbuka. Terbuka kan enggak? Kayak joker. Enggak. Buat kepala, buat hidung tak panjang kayak petrol. Ada saatnya berhenti dia. Karena yang paling unik kata dia, tangan ini dulu tangan kita kayak bebek ini. Begitu akhirnya bunuh diri saya itu. Dan untuk kepentingan kita juga saya menjadi rendangan ini. Kalau tak bunuh diri saya nih, oh jadi bebek kali gitu. Oh, ya, tuh.
Membuat yang paling unik membuat mata ini. Begitu bapak bangun tidur bapak langsung bisa melihat ribuan warna. Begitu melihat dinding sak, jam putih, kusen kecoklatan, ini bisa langsung masuk Islam. Ya, itu ya tidak ada orang. Sudah jelas, tak bisa lagi kita berkilah manusia ini tidak menyembah Allah, tak bisa lagi sudah. Karena terlalu jelas Allah menciptakan alam ini. Terakhir menutup sampai dulu isyraq ya. Karena isyraq itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin lewatkan 10 sampai 15 menit. Kalau langsung isyraq sholat haram. Salah satu sholat yang haram 3. Pas matahari terbit, pas matahari tengah-tengah, pas matahari tenggelam. Haram. Lewat tadi. Karena waktu itu penyembah matahari lagi sholat. Ini sudah lewat berapa ya? 10 ya? Tambah 5 lagi, dikit lagi ya? 3 menit, 2 menit. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiq. Nah, lalu Allah kunci ini. Dan tidak ada yang suka mengingkari ayat Allah kecuali fasik. Kita lagi-lagi dihebohkan terakhir ini tentang adanya tokoh yang mengatakan haram khilafah Islam di Indonesia. Masya Allah. Bapak siapa? Bapak nyantum ya. Bapak saya Jokowi. Saya Bapak Presiden. Benar kalimat ini. Dicek dulu ceritanya. Tapi kalau kalimat ini benar, Masya Allah, itu tahun 1924 yang bertanggung jawab meruntuhkan khilafah Islam itu kan Kemal Atatürk itu. Bapak tahu nasib mati dia, menderita dia. Badan dia itu kepanasan, menjerit-jerit dia. Biar Nabi laut juga menjerit dia, akhirnya matinya dicor dia. Bumi tak menerima dia. Udah. Kata khilafah itu keluar dari mulut Nabi. Kalau Bapak baca kalimatnya masih kurang jelas. Inni ja'ilun khalifah. Kan oleh Tuhan orangnya yang memimpin. Kalau khilafah itu kan wilayahnya. Kata Nabi hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi akan terjadi sebuah kepemimpinan nanti seperti negara minhaj Nabi sudah selesai ya Nabi. Nanti khalifah selesai kekhilafahan kita. Nanti kata Nabi akan ada kepemimpinan Palestina akan dipimpin nanti mulut kata Al-Qad. Ada pemimpin nanti kata Nabi suka dia menggigit-gigit rakyatnya, disusahkannya rakyatnya, ditekannya, tanahnya diambilnya, gigit. Habis nanti masa ini kata Nabi ada mulkan Jabariyah, pemimpin nanti yang tak peduli sama rakyatnya, mau miskin, mau mati ekonomi kalian, mau susah kalian, Ini seluruh dunia, saya bukan Indonesia saja. Kalau ada di Indonesia ya bagus juga lah. Contohnya pas banget. Yang ketiga kata Nabi, nanti umat Islam ini kasihan Nabi lah. Kalian harus membuat state sendiri seluruh dunia ya. Ada nanti sistem kekhilafahan. Lihat ya kata Nabi, lihat kalimat hadis saya. Nanti akan ada kata Nabi khilafah ala minhaj an-nubuwah. Mufradan ini, kosakata ini keluar dari mulut yang mulia ini. Jangan langsung kita marah. Ya, tidak ada orang yang mengingkari sistem itu. Satu, bodoh dia terhadap sistem khilafah. Yang kedua, memang dia benci sama Islam. Nah, tadi saya juga kembali ke awal kita. Kalau dia bodoh kasih tahu dia, oh khilafah itu seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika perang, contoh kasus saja lah ya, instruksinya, nanti kalau perang pasukan ribuan, tolong satu ketika perang jangan bunuh binatang, dua jangan yang kedua jangan hancurkan tanaman, tiga jangan bunuh perempuan, empat jangan bunuh anak-anak, lima jangan bunuh orang tua, enam jangan bunuh pendeta, tujuh jangan bunuhkan rumah-rumah non muslim. Bakar. Contoh kecil aja. Kecil aja. Gua mati zamannya Muhammad Al-Fatih. Kekhilafan Ali bin Abi Thalib saja untuk bidang hukum ya. Baju besi lah sudah tersebar cerita ini. Baju besi dia diambil dan ada seorang hakim namanya Hakim Syuriah. Mana Ali? Yahudi ngambil kan? Jadi sistem Islam ya, jangan katakan Islam tak adil. Tentang Islam, negara Islam banyak lalu kita non muslim kita biarkan. Enggak. Diambil Yahudi, ini baju dapat kamu ya. Terus Ali mengaku baju dia.
Mana buktinya? Ali. Tak ada saksi, tak ada saksi. Sudah Ali. Waktu itu dipanggil Ali ya, bukan Khalifah Ali. Sebab semua orang di depan hukum harus sama itu. Lihat, secara ucapan sama. Ali kalau begitu untuk kalah, tetap tidak ada saksi. Ya sudah. Sampai begitu di luar, Yahudi mengatakan, aku menang ya, menang. Wah, ini agama Islamnya. Iya. Aku non Muslim, aku menang ya, menang. Ali ini bajumu Ali. Tapi aku sudah memutuskan ini punyamu ini. Iya, demi ini punyamu Ali. Akhirnya ditekan beliau itu, karena dia terpesona itu. Akhirnya dia bersara, asyhadu an la ilaha illallah. Itu ya. Kalau tak tahu kasih tahu nih. Yang kedua, terakhir ini, kalau dia sudah benci Pak, tak bisa Pak. Orang kalau terbenci, sudah ada kebencian dia sama agama Islam ini. Orang itu kalau sudah benci, jangankan kita berbuat buruk, berbuat baik saja tak suka dia sama itu. Kebenci sudah susah ini. Ya, saya sekiranya sudah selesai, ternyata belum selesai. Kemarin saya punya jamaah di Bulog, cerita kepada saya. Saya itu Pak disiplin kerja di Bulog sana, bulan pusat itu. Disiplin, masuk waktu. Saya diutus kemana-mana saya karena saya bagus. Saya punya prestasi saya. Saya tak masuk organisasi HTI yang enggak ada saya bersih saya. Cuma saya berjenggot. Langsung dicap radikal itu. Dia cerita langsung sama saya. Saya kan pilih seperti Nabi, kata Nabi Khaliful Musyrikin, selisih orang musyrik kata Nabi. Mereka punya kubis jenggot berewokan. Bedain kata Nabi, buang kubismu, pendekin jenggotnya biar. Tak ada, saya itu ingin ikuti Nabi, ingin saya ikuti sunnah. Tapi kan dicap itu tetap. Ada instruksi beberapa tempat, ya semacam saya Bakhtiar Nasir, Ustaz Tengku orang lain semacam saya dikeluarkan dari perusahaan. Saya nggak mau sebut lah ya. Kenapa? Karena ada instruksi dari atas yang mengganggu yang begini. Jadi Ustaz yang ngajar fikih, air, taharah barulah boleh. Jadi nggak boleh disentuh-sentuh ini. Kan kemungkaran namanya. Kata Imam Malik, kata Imam Ahmad itu. Jika orang yang tahu diam, saya juga anta diam, saya diam. Bagaimana orang Arab tahu kebenaran? Ini kan kemungkaran. Kita di kapal kata Nabi. Kapal ada Imam Bukhari. Kapal itu kalau yang paling VVIP ada yang kelas ekonomi. Yang paling bawah kalau bikin air ngomong gimana nih? Ngapain aku capek-capek ngambil air ke atas. Ini samping kapal ini kan, di samping bawah kan air laut langsung kan. Aku jarumin dikit aja, bobol dikit. Mau air. Harus ditegur ini. Begitulah kata Nabi kalian hidup seperti kapal ini. Kalau nggak ditegur, akhirnya ayatnya merembas. Lama-lama satu kapal tenggelam semuanya. Kita juga begini bernegara ini, kapal besar Indonesia ini harus ada yang negur. Kalau nggak karam nanti di negara itu sih. Yang negur ini tak disukai, bahkan dianggap musuh. Ya, tidak ada yang ingkar pada ayat Allah kecuali kaum berdosa itu. Kaum yang fasik, yang benci pada agama Allah. Baik, cukup sekian dapat saya sampaikan. Ada jawab? Ada yang mau bertanya? Ustaz, ya, Pak. Kalau di dalam Taurat dan Injil dan kitab-kitab terdahulu yang samawi itu ada asbabun nuzulnya nggak seperti di Quran kita ya? Quran kita ini. Pertama saya jelaskan dari kitab Wasaya Rasul. Nabi menurunkan hadis itu, beliau Syekh Bakri Ismail. Ditanya, ya Rasul, kata salah sahabat kalau tidak salah saya Abu Dzar Al-Ghifari, apa isinya suhuf itu? Kata beliau, amtal. Suhuf itu isinya itu cuma permisalan aja, permisalan. Nah, misal seperti dunia ini kata Allah seperti permisalan, seperti dunia seperti sebuah pohon, hujan itu tumbuh pohon itu kemudian berbuah. Yang kedua, ya Rasul, apa isinya Taurat? Nah, Taurat itu isinya kata Nabi ibrah saja, ibarat pelajaran gitu. Tak ada asbabun nuzul. Nah, dari situ tahu kita bahwa yang ada asbabun nuzul itu cuma pada Al-Quran. Tapi ingat, semua yang ada di kitab dahulu itu ada di Quran. Bapak cerita Amsal ada di Quran.
Paman matalukum kamathalil ladzi istawqara. Orang munafik itu laksana orang yang menyalakan api, lalu dia itulah perumpamaan namanya. Udah, ada juga ibrah banyak belajar di Quran ini. Nah, jadi kitab terdahulu itu Pak Haji tidak memuat asbab nuzul. Ya, yang memuat itu hanya pada Quran, dan itu pun tak semua. Quran itu tak semua ada asbab nuzulnya. Jadi sekitar 6.000 ayat, 6.000 lebih ya. Paling-paling 2 sampai 300 saja nih. Tak banyak lah. Kitabnya kan jadi ditulis oleh Ibnu Asy'uti. Nah, saya nggak bisa tunjukin karena ada ya. Jadi cuma ada pada Al-Quran insyaallah. Cukup sekian, habis. Demikianlah yang dapat kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah iman, takwa dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.